Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan, NIM 1710205008 dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Realistik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Nur Ruslihiyah MSI dan Ibu Reri Seprina Anggraini MPD yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal skripsi ini. Baiklah, pertama saya menjelaskan yang dalam pendahuluan ada latar belakang di mana representasi memiliki peranan penting dalam pembelajaran matematika, memperdalam dan mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep dan hubungan matematika. Pembelajaran matematika realistik adalah suatu kesempatan bagi siswa untuk mengkonstruksi dan menemukan konsep-konsep matematika lagi yang diberikan oleh guru sesuai dengan masalah realistik. Pentingnya pembelajaran matematika realistik bagi siswa dikarenakan pembelajaran matematika realistik mencerminkan suatu pandangan tentang matematika sebagai sebuah subjek setter dan bagaimana seharusnya matematika itu diajarkan kepada siswa. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan representasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika cenderung masih rendah. Kedua, siswa hanya menghafal bentuk soal dan langkah penyelesaian tanpa memahami bentuk soal. Nah, ketiga, siswa kurang memahami konsep dan hubungan topik dalam matematika. Selanjutnya ada batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika realistik. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimanakah kemampuan representasi matematis siswa berdasarkan tingkat kemampuannya dalam menyelesaikan masalah matematika realistik. Yang kedua, bagaimanakah kemampuan representasi matematis siswa berdasarkan indikator matematisnya dalam menyelesaikan masalah matematika realistik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa berdasarkan tingkat kemampuannya dalam menyelesaikan masalah matematika realistik dan untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa berdasarkan indikator matematisnya dalam menyelesaikan masalah matematika realistik. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai bekal pengetahuan agar siswa lebih meningkatkan kemampuan representasi matematisnya dalam menyelesaikan masalah matematika realistik dan untuk memotivasi siswa dalam membangun pemahaman terhadap situasi secara mendalam yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, landasan teori. Pertama ada pendidikan dan masalah matematika realistik. Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2015 mengatakan bahwa pendidikan matematika realistik merupakan pembelajaran matematika yang dilakukan dengan menempatkan realitas sebagai titik awal pembelajaran di sekolah. Pendidikan matematika realistik digunakan untuk membangun kembali ide-ide dan konsep-konsep melalui berbagai situasi dan persoalan realistik. Kemampuan representasi matematis.
NCTM menyatakan bahwa representasi adalah translasi suatu ide-ide atau masalah-masalah dalam bentuk yang baru, termasuk di dalamnya gambar, simbol, dan kata-kata ataupun kalimat. Kemudian penelitian yang relevan. Pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Triyono pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas 8 SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Purnama dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas 8 SMP Al-Fatah Semarang. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Miladiah dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa dalam menyelesaikan soal cerita program linear. Baik, yang ketiga ada metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian. Metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diteliti dengan menuliskan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk menarik kesimpulannya setelah dipelajari. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Variabel penelitian. Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel bebas dalam penelitian ini adalah kemampuan representasi matematis siswa. Sedangkan variabel terikatnya adalah menyelesaikan masalah matematika realistik. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tes kemampuan representasi matematis dan dilakukan dengan wawancara. Ada dua teknik untuk mengumpulkan data. Kemudian ada teknik analisis data. Pertama ada reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga menarik kesimpulan. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan dari proposal skripsi saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.